Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Faranisa Effendi dengan NIM 212111319 kelas HES3I. Mata kuliah Fikih Siasah, dosen pengampu Bapak Danu Aris. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya dengan judul kategori hukum dalam Islam dan kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Kategori hukum dalam Islam terdapat syariah, fikih, dan hukum Islam. Hukum memegang peranan kunci dalam menciptakan keseimbangan tatanan dalam segala hal, baik kepastiannya dalam sebuah negara atau dalam skala global yang menyangkut hukum internasional. Pada dasarnya, hakikat hukum merupakan peradaban suatu bangsa dalam arti yang paling murni dan mencerminkan jiwa bangsa secara lebih jelas dari lembaga apapun. Yang pertama, terdapat syariat. Secara harfiah, syariat atau syariah adalah jalan ke sumber mata air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Sedangkan dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan dirinci lebih lanjut oleh Nabi SAW sebagai Rasulnya. Karena itu, syariat terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam kitab-kitab hadis. Selanjutnya terdapat fikih. Fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah. Sedangkan ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, yang sehat akalnya, yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Sebagai contoh dari hukum fikih Islam adalah fikih Islam yang ditulis oleh Haji Sulaiman Rosyid pada tahun 1954 sampai 1998. Selanjutnya terdapat hukum Islam. Secara sederhana, hukum merupakan peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Terdapat konsepsi hukum lain, di antaranya konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya mengatur hubungan antar manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya. Hukum dalam konsepsi seperti hukum barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia itu. Terdapat perbedaan syariat dan fikih. Dalam syariat, yang pertama berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Telah disinggung dalam urian tadi, terdapat di dalam Al-Quran dan kitab hadis. Kalau kita berbicara tentang syariat, yang dimaksud adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Sedangkan apabila kita berbicara tentang fikih, ini berasal dari pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan hasil pemahaman itu. Perbedaan yang kedua dari syariat bersifat fundamental, mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena ke dalamnya oleh banyak ahli. Dimasukkan juga akidah dan akhlak. Sedangkan dari fikih bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. Kemudian perbedaan yang selanjutnya dari syariat berlaku abadi, sedangkan fikih berlaku sementara karena dapat berubah dari masa ke masa. Yang keempat, syariat hanya satu,
Sedangkan fikih lebih dari satu, seperti misalnya terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazahih atau mazhab-mazhab. Yang selanjutnya, dari syariat menunjukkan kesatuan, sedangkan fikih menunjukkan keberagamannya. Kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Dalam sistematika hukum Islam seluruhnya, bahwa fikih siasah memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan fikih siasahlah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Buktinya, tanpa pemerintah yang minimal peduli dengan fikih siasah, tidak mungkin akan mengeluarkan salah satu produk hukum Islam sebagai hukum positif untuk rakyatnya yang muslim. Seperti contohnya melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sekian pemaparan materi dari hasil kerja saya. Apabila ada salah kata atau salah yang disampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.